Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Ramadan. Ada juga Badrun Ajis dan juga Mutia Khairunisa. Kami akan membahas materi pada pertemuan 6 mengenai aset pada mata kuliah teori akuntansi. Bisa dilihat di sini mengenai aset. Aset merupakan elemen neraca yang akan membentuk informasi berupa posisi keuangan bila dihubungkan dengan elemen yang lain, yaitu kewajiban dan ekuitas. Aset mempresentasi potensi jasa fisis dan non-fisis yang memampukan badan usaha untuk menyediakan barang dan jasa. Selanjutnya, ada definisi aset menurut FASB atau SFAC nomor 6 PRG 25. Aset adalah manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti yang diperoleh atau dikuasai atau dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Kemudian dengan makna yang sama, definisi aset menurut IASC merupakan sumber daya yang dikendalikan oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomik masa depan diharapkan mengalir ke perusahaan. Selanjutnya yaitu ada karakteristik utama aset. Yang pertama, manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti. Yang kedua, dikuasai atau dikendalikan oleh entitas. Kemudian yang terakhir, timbul akibat transaksi masa lalu. Selanjutnya, manfaat ekonomik menurut Suwarjono. 1. Mengandung potensi jasa atau utilitas. 2. Daya tukar atau daya beli. 3. Dapat ditukarkan dengan kas, barang, atau jasa. 4. Dapat digunakan untuk memproduksi barang. 5. Dapat digunakan untuk melunasi kewajiban. Selanjutnya, dikuasai atau dikendalikan entitas. 1. Cukup dikuasai, tidak perlu dimiliki. Pemilikan merupakan konsep yuridis, bukan ekonomik dan substantif. Ketiga, akuntansi menganut konsep dasar substantif atau dibentuk. Keempat, pemilikan hanya salah satu cara untuk menguasai manfaat ekonomik. Selanjutnya, transaksi masa lalu. Syarat utama atau kriteria pertama untuk mengakui aset atau necessary condition, menghindari kontak eksekutori atau untuk diakui sebagai aset, menghindari pengakuan kos hipotesis sebagai aset. Pengukuran aset. 1. Aset direpresentasi oleh kos sebagai dasar untuk mengikuti aliran fisis. 2. Harga sepakatan merupakan dasar yang paling terandalkan dan objektif karena penjual dan pembeli sama-sama bebas dan berkehendak serta berkemampuan. Terakhir, berlaku untuk barang standar umum. Kos dalam barter atau merupakan pertukaran aset adalah pemerolehan aset, biasanya aset berwujud atau non-moneter, dengan penghargaan merupakan aset berwujud atau non-moneter lainnya. Prinsip-prinsip penentuan kos aset yang diterima dalam barter atau pertukaran. 1. Pertukaran tak sejenis tanpa pembayaran tombok. 2. Pertukaran tak sejenis dengan pembayaran tombok. 3. Pertukaran sejenis tanpa pembayaran tombok. 4. Pertukaran sejenis dengan pembayaran tombok. Dan terakhir, pertukaran sejenis dengan penerimaan tombok. Penilaian, pengukuran atau measurement adalah penentuan angka satuan pengukur terhadap suatu objek tersebut. Pengukuran dan penilaian sering tidak dibedakan karena adanya asumsi bahwa akuntansi menggunakan unit moneter untuk mengukur makna ekonomik suatu objek, pos, atau elemen. Pengukuran biasanya digunakan dalam akuntansi untuk menunjuk proses penentuan jumlah rupiah yang harus dicatat untuk objek pada saat pemerolehan.
Penilaiannya biasanya digunakan untuk apa? Penentuan untuk menunjukkan proses jumlah rupiah yang harus didapatkan pada tiap elemen atau post statement keuangan pada saat penyajian. Nah, di sini ada tujuan penilaian aset juga, yaitu apa sih? Menyediakan informasi yang dapat membantu investor dan kreditor dalam menilai jumlah pada saat nanti ada ketidakpastian alias kas bersih ke badan usaha. Menyediakan informasi semantik berupa posisi keuangan, portofolio, likuiditas, dan solvensi. Nilai masukan, cost historis yang ada, cost bijaksana, cost standar, cost asli, dan atau mula-mula. Di sini juga ada cost pengganti yang di dalam poinnya itu ada nilai penaksiran, nilai wajar, nilai terrealisasi bersih, dan cost harapan. Lalu ada nilai keluaran. Nilai keluaran itu terdiri dari harga jual masa lalu, harga jual sekarang, dan nilai terrealisasi harapan, penerimaan kas masa datang diskunan dari investasi tunggal atau individu, nilai perusahaan secara keseluruhan. Lanjut ke penilaian menurut FASB. Nah, di sini ada apa aja sih? Ada historical cost, ada current cost, current market value, net receivable, present atau value of future cash flow. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan sedikit, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.